Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini saya ingin spill Kompleks SMP Katolik Villanova Maripi, Manokwari. Sekarang ini saya di Jalan Trans Papua Barat. Sekolah kami lokasinya di pinggir Jalan Trans Papua Barat. Ini pagar depannya. Langsung berbatasan di sebelahnya dengan Gereja Katolik Stasi Salvator Maripi. Kemudian sebelah sana Polda Papua Barat. Ini jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Manokwari dan Sorong serta Tamrau. Oke, kita coba masuk. Ini gerbang utamanya. Ini gerbang utama. Dan di sebelah sini ada pos satpam. Di sini ada pos satpam. Ini anak-anak OSIS sedang menjalankan tugasnya pagi, membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Oke. Ini tampak depan. Lumayan asri dengan pohon-pohon pelindung. Oke, kita akan semakin ke dalam. Di sini ada apa namanya? Yayasan Ordo Santo Agustinus, Sekolah Menengah Pertama Katolik Villanova, Jalan Trikora Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari, Papua Barat. Akreditasi kita masih akreditasi B, karena memang usianya masih sangat muda, baru akan masuk lustrum pertama, peringatan 10 tahun ini. Oke. Ini dia. Dan di sebelah sini ada juga sebuah papan yang bertuliskan instruksi dari Yayasan Ordo Santo Agustinus. Yayasan Ordo Santo Agustinus, Jalan Garuda 12 B, telepon sekian-sekian, Sorong, Papua Barat, Indonesia. Kantor cabang Susweni, Manokwari. Demi terciptanya lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan tertib, maka kami memaklumkan bahwa seluruh kawasan ini menjadi kawasan bebas narkoba, bebas miras, bebas asap rokok, bebas ludah pinang. Oke, ini tampak depan. Kita kegiatan belajar mengajar di sini mulai jam 7 pagi dibuka dengan apel. Di atas ada logo sekolah. Dengan semboyan kita adalah Tole et Lege, terinspirasi dari pengalaman spiritual Santo Agustinus pada awal pertobatannya di kota Milan. Tole Lege, ambil dan bacalah. Ini sekolah milik Yayasan Ordo Santo Agustinus. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Anak-anak juga guru mengenakan pakaian olahraga. Karena setiap hari Sabtu kita senam. Nah, di sini ada gambar Santo Agustinus sedang berpikir dan menulis. Dan di sini terpampang visi dan misi sekolah Yayasan Ordo Santo Agustinus SMP Katolik Villanova.
Visinya, terbentuknya manusia seutuhnya melalui pendidikan SMP yang bermutu dalam semangat Katolik yang mencintai santitas, siensia, dan sanitas yang berwawasan nasional, terbuka terhadap zaman, dan berpijak kepada kearifan lokal Papua. Visi ini kemudian diejawantahkan ke dalam 5 misi. Misi pertama, berpartisipasi dalam memajukan pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan kondisi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan terampil memberdayakan diri sebagai pembelajar yang telaten dan kreatif. Misi kedua, menyelenggarakan pendidikan SMP Katolik Villanova yang bermutu berdasarkan paradigma kecerdasan ganda, multiple intelligence, dalam bingkai kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP sebagai cerminan kontekstualisasi kurikulum nasional yang merangkum harapan dan kebutuhan lokal daerah sekolah. Yang ketiga, membangun komunitas pembelajar yang berdaya juang dan berdaya saing dalam iklim kasih persaudaraan demi mencapai kompetensi dasar yang dituntut bagi peserta pembelajar SMP. Yang keempat, menghadirkan komunitas belajar yang bercita rasa Katolik, mengutamakan mutu, dan memberdayakan pembelajar serta terbuka dan toleransi dalam membentuk kebersamaan sosial yang seragam. 5. Memberdayakan para pembelajar untuk mencintai kecerdasan dalam segi spiritualitas, santitas, intelektual, siensia, dan fisik, mental, moral, sanitas, demi terwujudnya sosok abdi gereja dan bangsa. Itulah visi dan misi sekolah. Dan di sini sepertinya program dari OSIS. Di sini juga terpampang tulisan ikrar pendidikan karakter bangsa dengan segala poin-poinnya. Masih saya spill di sekitar lobi. Saya sekarang posisinya di lobi. Nah, sekarang gerbang depan mau ditutup. Dipercepat langkahnya. Di sini ada gambar Santo Agustinus dan Santa Monica. Oke. Di sini ada profil sekolah. Inilah profil. Sekolah ini didirikan sejak tahun 2015. Tahun ini pas genap 10 tahun. Lustrum pertama. Ini profil sekolah. 9B. Dan di sini terpampang tata tertib dan larangan siswa. Oke. Ini halaman tengah sekolah. Ini gedungnya keliling bersabong. Ini persiapan peralatan untuk senam pagi. 9C, laki-lakinya tidak ada kan? Oke. Ini program 5K, 9K, ketertiban, keamanan, keluargaan, keindahan, kebersihan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, keteladanan. Dan di sini adalah ruang TU. Tidak Bapak, yang Ibu bilang itu yang seragam. Di sini ruang TU. Baik, untuk seluruhnya siap gerak. Dan di sebelah sini adalah ruang Kepsek. Lencang depan gerak. Ini adalah ruang Kepsek. Ruang kepala sekolah. Dan di sebelah sini ruang rapat. Ini ruang rapat. Di sebelah sini Yusita,
Ini adalah ruang perpustakaan. Kelas 8 tidak melencang. Gire. Lalu di tembok-tembok di dinding-dinding terpampang tulisan-tulisan hasil kreativitas Tegak dari gerak. pengurus OSIS. Baik untuk kelas 7 rencana depan gerak. Di sini ada satu tulisan, mimpi, keinginan yang tak tersampaikan dan harus Tegak diwujudkan. gerak. Kelas 8 rencana depan gerak. Ini gedung ini ke sana. Mulai dari tadi ada perpustakaan, ruang rapat, ruang kepala sekolah, ruang TU, kemudian ruang guru, ruang rektor, Kelas 9 rencana dan depan lab gerak. komputer. Ini gedung ini ke sana. Dan di sebelah sini Kristi. dari ini ruang kelas 7A, Dan menghadap. ruang kelas 7A sampai dengan kelas 7E, Kaki lurus. 5 kelas, kelas Kristi. 7. Sedih. Kaki lurus. Oke. Tegak gerak. Yang barisan paling ujung. Lencana depan gerak. Ini semua area kelas 7. Tio lencana. Ini masih kelas 7. Dan di sebelah sana itu, di depan kita, Daniel, kalian belum lencang. Novendi, bicara ada terus. speaker yang Tegak digantung gerak. di Sekali depan lagi, semua lencang kelas. depan gerak. Ini gedung baru yang baru selesai dikerjakan bulan Tegak Maret gerak. kemarin. Gedung baru ini nanti akan dijadikan entah itu kelas 8 atau kelas 9. Kita akan lihat kondisinya nanti. Oke. Sepanjang ini ke sana ada 6 ruang kelas gedung panjang ini. Oke. Anak-anak persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan pagi, berdoa dan senam. Ini masih seputar gedung baru yang baru selesai dibangun bulan Maret kemarin. Dan di sebelah sini adalah lobi. Nanti di bagian sini akan dipasang juga gerbang besi seperti di lobi depan tadi. Yang bagian belakang ada gunung. Lalu bangunan-bangunan di belakang itu adalah asrama, putra-putri, susteran, dan biara Santo Agustinus, para pastor yang tinggal di sana. Ini tanah kita masih cukup luas, terbentang dari gerbang depan tadi sampai di kaki gunung sana. 7 hektar seluruhnya. Di sebelah sini adalah semua fasilitas olahraga, lapangan basket, lapangan voli, lapangan futsal, dan lapangan bulu tangkis. Semuanya di sebelah sini. Oke, kita kembali ke dalam. Jumlah siswa-siswi di sini sekitar 330-an. Nah, ini ke sana ruang kelas untuk kelas 9. Oke, mari kita Kelas 9A sampai dengan kelas 9C. berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sikap berdoa. Ada satu yang menarik di sini, ada satu pohon. Kelas 8. Ini Sifra, sikap berdoa. pohon ini ditanam batangnya saja, stek. Dan bunga-bunganya keren. Penuh dengan bunga-bunga. Bagus. Kini sikap berdoa. Dan ini ke sana. Mulai dari sini, ini kelas Markus, 8. sikap berdoa. Ini kelas 8. Adventure sebentar Kelas bagus kancing. 8B, 8D. Kelas 8 Oke, terdiri dari mari kita mendengarkan 4 firman kelas. Tuhan. Ini kelas 8. Bacaan diambil dari Injil Markus. Dan di sini ada lab IPA. 18 ayat 9 sampai 20. Ini lab IPA. Yesus berada
Ini stiker-stiker hasil kreasi para pengurus OSIS. Capailah cita-citamu setinggi raihlah, gapailah cita-citamu setinggi langit. Anak yang baik pasti disenangi siapapun. Bersemangatlah mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Jadilah yang terbaik di antara yang terbaik. Wow, keren. Semoga mereka sungguh mampu menghidupnya. Nah, di sebelah sini ada kantin. Kantin ini baru mulai beroperasi tahun lalu. Tahun 2023, 2 tahun lalu. Oke. Ini masih kelas 8. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang yang mereka. Di sini juga ada speaker yang tergantung di sini. Ketika keduanya dalam perjalanan Ini keluar juga ada kota, tulisan bagus. lalu Kesuksesan kembalilah bukanlah mereka kunci kebahagiaan. dan Kebahagiaanlah kunci memberitakannya kesuksesan. kepada Jika kamu teman-teman yang mencinta lain. apa yang kamu lakukan, kamu akan Tetapi sukses. kepada mereka Hidup pun ini singkat. teman-teman Jangan itu sia-siakan tidak waktu percaya. dengan melakukan hal-hal yang tidak kamu cintai. Akhirnya Wow, ia keren. menampakkan dirinya kepada Luar biasa. 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan di sini adalah lab komputer. Setelah ketidakpercayaan Di dalam ini adalah komputer. Kalau pelajaran TIK atau ujian-ujian online, anak-anak ujian di dalam ini yang tidak memiliki handphone. Sudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, berikanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah Injil Kristus. Ini adalah ruang rektor. Permisi. Mari kakak serta teman-teman, Bapak Ibu guru, sebelum kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, mari Ini kita awali adalah dengan doa. ruang guru. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Guru-guru di Allah sini. pada kerajaan surga, kiranya puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat. Lalu untuk presensi kehadiran kita di sini, kita menggunakan presensi fingerprint. Kita biasa datang pagi, pencet di sini, kemudian begitu pulang siang, pencet lagi untuk memastikan datang tepat waktu dan juga pulang tepat waktu. Di sana adalah pajang piala-piala prestasi anak-anak yang ditaruh di ruang guru. Ada piala-piala, ada piagam, Seperti biasa, untuk dan yang lain-lain sebagainya. hujan turun, kita senapkan. Untuk seluruhnya ada Oke. rentangkan tangan berat. Oke. Dan di sini adalah Alfa. ruang rektor. Di ruang rektor ini karena bagian keuangan belum ada ruangan khusus, maka bendahara dan admin keuangan mereka gabung dengan saya di sini. Ini ruang rektor. Ini mantan rektor kita, almarhum Pater Anton Trom yang baru meninggal 2 tahun lalu. Tanggal 8 Mei nanti genap 2 tahun beliau meninggal. Oke. Di sini tempat kerjanya Bruder Bendahara, Suster admin keuangan, dan ini Bendahara bos. Dan di sini tempat kerja saya. Kantor saya sesungguhnya ada di Susweni, tapi karena cukup jauh itu di SMA, saya jarang ke kantor karena saya juga mengajar di sini. Saya lebih banyak fokus waktu di sini. Oke, demikian video tentang SMP Katolik Villanova. Bagi orang tua, anak-anak yang berminat bergabung dengan kami di SMP Katolik Villanova, silakan mulai mendaftarkan diri dari sekarang. Terus mewah yang mau tinggal di asrama
daftarlah diri Anda secepat-cepatnya karena antri. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.